Sekali lagi kita bertemu dalam kasih Tuhan dan apa kabar semua? Pastinya semua sehat, amin. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, baik kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau tetap setia kepada kami. Dan kami tahu Engkau senantiasa mendengar doa-doa kami dan seruan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, malah Engkau selalu ada dalam kehidupan pribadi, keluarga kami, dan seluruh jemaat Tuhan. Dan itu Bapa, biarlah kiranya pada pagi hari ini, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami lebih kuat, lebih melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini, dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Dengan itu Bapa, biarlah kiranya kami akan mengetahui betapa Tuhan setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 yang berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, di dalam ayat 14 dan ayat 15 ini adalah dari topik tentang doa yang diajar oleh Yesus dari ayat 5 sampai ayat 15 ini. Di mana ini merupakan satu topik yang Tuhan ajar sewaktu dia berada di atas bukit, dan ini merupakan khotbah di atas bukit yang sangat populer. Dan memang dari pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 adalah khotbah Yesus di atas bukit, dan beberapa topik-topik yang diajar, dan salah satu topiknya adalah tentang doa. Dan bila kita melihat di dalam ayat 5 sampai ayat 15 ini, Yesus menerangkan tentang doa, bagaimana berdoa, apa yang harus diungkap di dalam doa. Dan kalau kita dapat melihat di dalam ayat 5, dia mengatakan begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, itu merupakan doa Tuhan Yesus yang diajarnya kepada murid-muridnya untuk mengungkapkan seluruh keperluan dari keperluan-keperluan yang ada. Doa Yesus ini diajarkannya kepada orang-orang yang ada, yang berkumpul, dan murid Yesus pada masa dia berkhotbah di atas bukit tersebut. Setelah Yesus menutup doanya, dia mengatakan bahwa pengampunan adalah bersyarat. Ini adalah penjelasan yang diperlukan
untuk dua sebab. Yang pertama, seseorang mesti mengampuni orang yang bersalah kepadanya agar dia diampuni oleh Tuhan. Dan ini merupakan suatu konsep yang mengejutkan para pendengar, bahkan membuka mata mereka, dan ini perlu diperjelaskan oleh Yesus sendiri. Yang kedua adalah pengampunan adalah yang dikatakan Allah adalah pengampun. Dia adalah pemaaf. Dan Tuhan tahu bahwa dia tidak dapat mengampuni orang yang memiliki hati tidak mau mengampuni. Di dalam perkara kedua ini, sifat semula jadi kasih dan keadilan Tuhan tidak akan mengizinkannya untuk melakukan dosa dan memberi izin kepada seseorang yang mempunyai roh yang tidak mau mengampuni. Dia dapat mengampuni hanya di mana rahmat dan kemurahan dijumpai di dalam hati orang tersebut. Oleh itu Yesus harus mengajar asas-asas doa, yaitu pengampunan. Di dalam ayat 14 mengatakan tadi, merupakan janji jika seseorang mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni dia juga. Dan di dalam ayat 15 adalah sebagai amaran ataupun peringatan yang tegas, jika seseorang tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka Tuhan juga tidak akan mengampuninya. Inilah prinsip asas doa tentang pengampunan. Mari kita melihat dua ayat ini. Yang pertama ayat 14 yang menyatakan tentang mengampuni orang lain. Ada janji di dalam ayat ini, seperti mana saya sebut sebentar tadi, bila kita mengampuni seseorang, maka Tuhan akan mengampuni kita juga. Saudaraku, setiap pribadi kita ini adalah orang berdosa yang telah melanggar perintah Tuhan. Dan kita disebut sebagai pelanggar hukum Tuhan. Dan istilah pelanggaran ini boleh diartikan sebagai tersandung, jatuh, tergelincir, merosot, menyimpang dari kebenaran. Semua orang tidak terkecuali sebagai pelanggar hukum Tuhan. Dengan itu, ada 3 perkara yang perlu kita sadari, perlu kita ketahui tentang ayat 14 ini. Tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, Yesus menganggap bahwa kita tahu bahwa kita memerlukan pengampunan. Ini dilihat di dalam ayat 14 tadi, mengatakan Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni dosamu, kata firman Tuhan. Berulang-ulang saya katakan, semua kita telah menjadi pelanggar hukum Allah dan kita memerlukan pengampunan. Kita gagal mematuhi peraturan-peraturan Tuhan dengan sempurna, di mana kita jarang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita selalu menyeberang ataupun menyimpang ke jalan yang sepatutnya tidak kita lalui. Kita menyimpang dari kawasan terlarang. Oleh itu kita sangat memerlukan pertobatan. Tuhan berjanji dia akan mengampuni setiap orang yang mengampuni dosa orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain. Berulang-ulang disebut Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada mereka. Perkara kedua di dalam ayat 14 tentang mengampuni sesama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, merupakan perkara yang paling hebat di dunia ini, di mana kita diampuni dosa-dosa kita. Ini merupakan suatu perkara yang paling hebat di dunia ini, bila kita menyadari bahwa kita telah diampuni dosa-dosa kita. Haleluya, saudaraku. Dan pengampunan ini berarti pembebasan kita. Pembebasan kita, pelepasan kita.
pemulihan kita. Haleluya saudaraku. Kita dibebaskan, kita dilepaskan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan karena pengampunan yang Tuhan sediakan bagi setiap pribadi kita, yang membuat kita rasa dibebaskan dan dilepaskan dan dipulihkan, mengalami hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dengan tujuan agar kita terus hidup di dalam kelimpahan berkatnya, kasih karunia-Nya sampai selama-lamanya. Perkara ketiga dalam mengampuni sesama dalam ayat 14 ini adalah satu-satu caranya kita dapat diampuni dari dosa kita adalah dengan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Itulah satu-satunya cara kita mendapat pengampunan dari dosa kita, yaitu dosa tidak mengampuni, bila kita siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya saudaraku. Sekali lagi Yesus berjanji di dalam ayat 14 ini, bila kita mengampuni kesalahan orang, Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Dan mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita bermaksud, ada beberapa perkara yang kita lihat di dalam arti mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, kita tidak menghakiminya. Kita tidak menipu diri kita sendiri. Itu berarti bahwa kita tidak menghakimi. Kita tidak meletakkan diri kita sebagai hakim. Dan kita tidak menipu diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita sama seperti orang tersebut. Orang yang berdosa dan kita tidak lebih baik daripada orang itu. Dan bila kita siap mengampuni, itu berarti kita tidak akan mengalami kepahitan dan kita tidak akan menjadi musuh. Kita tidak bermusuhan dengan orang yang menyakiti ataupun bersalah terhadap kita. Dan juga mengampuni bermaksud kita tidak merancang untuk membalas dendam kepada orang yang bersalah kepada kita. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun sikapnya terhadap kita, kita tidak merancangkan membalas dendam kepada orang itu. Itu maksudnya mengampuni. Dan juga maksud daripada mengampuni ini, kita tidak sesukanya membicarakan soal orang itu. Kita tidak bergosip tentang orang itu. Dan kita hanya mau memperbetulkan apa yang tidak benar. Kita memperbetulkan kabar yang tidak benar itu. Kita tidak suka bergosip. Itu maksudnya mengampuni. Bahkan, maksud lain, kita tidak bersuka cita bila melihat orang yang melakukan kesalahan terhadap kita di dalam keadaan ditimpa masalah. Kita tidak akan bersuka cita. Malah yang kita buat adalah kita mendoakan orang itu. Mengapa kita mendoakannya? Sebab kita mengasihi orang itu. Itu maksud daripada mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya saudaraku. Mengapa perlu mengampuni? Sebab bila kita mempunyai pikiran buruk, busuk, jahat terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita, yang mungkin menyakiti hati kita, kalau kita masih meletakkan perasaan tidak suka dengan orang itu, perasaan tidak baik dengan orang itu sebenarnya adalah dosa kita. Itu sebabnya Anda dan saya tidak perlu menyimpan apapun kesalahan orang di dalam diri kita. Sebab bila kita menyimpannya di dalam hati kita, itu dosa kata firman Tuhan. Dan bila kita siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebenarnya itu bukti bahwa Anda mau hidup di dalam hati yang bersih, hati yang suci. Haleluya saudaraku. Bila kita siap mengampuni, sebenarnya kita membuktikan diri kita mau hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kita siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya saudaraku. Karena kita tahu bahwa kita mau Tuhan mengampuni kita.
Dan kita berharap sungguh bahwa Tuhan akan mengampuni kita sebab kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu janji firman Tuhan dalam ayat 14 tadi, bila kamu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kamu, maka Tuhan Allah Bapa Surgawi juga akan mengampuni dosa-dosamu. Dan itu merupakan janji yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu mengampuni kesalahan setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan Tuhan siap mengampuni dan akan mengampuni kita juga. Banyak ajaran dalam Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab yang menerangkan tentang mengampuni ini. Pentingnya mengampuni ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 7 berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, kata firman Tuhan. Berarti murah hati yaitu pemaaf, siap mengampuni. Maka Anda akan mendapat kemurahan hati Tuhan sendiri. Amin. Di dalam Markus pasal 11 ayat 25 juga mengatakan, dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, bila engkau sedang berdiri, kata firman Tuhan, engkau teringat sesuatu terhadap saudaramu, mungkin dia pernah menyakiti hatimu, ataupun engkau rasa dendam terhadap dia, kata firman Tuhan, engkau harus kembali kepada orang itu. Engkau harus mengampuni orang itu, kata firman Tuhan, supaya engkau diampuni oleh Tuhan. Luar biasa ayat firman Tuhan ini. Di dalam Lukas juga mengatakan, Lukas pasal 11 ayat 4 berkata demikian, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, seperti mana doa Yesus di dalam ayat sebelum ayat 14 tadi. Tuhan mengajar berdoa, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu merupakan suatu janji Tuhan yang akan dilakukannya kepada kita, karena kita siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan berapa kali kita harus memaafkan dia, berapa kali kita harus mengampuni dia. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat 4 mengatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudaraku, Yesus memberi suatu penegasan. Kalau orang itu 7 kali dia telah berbuat dosa kepadamu pada hari tersebut, dan dia datang, dia berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia, kata firman Tuhan. Inilah kekuatan pengampunan untuk mendapat pengampunan. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah, kata firman Tuhan. Sabarlah, kata firman Tuhan. Sabarlah, kata firman Tuhan. Sabar terhadap siapa? Terhadap siapa-siapa yang menyakiti hatimu, terhadap sesiapa yang melakukan kesalahan terhadapmu. Sabar, kata firman Tuhan. Bukan saja dia menyebut sabar, tetapi ampunilah dia. Ampunilah dia, sama seperti Tuhan telah mengampuni engkau. Bila engkau sudah mendapat pengampunan daripada Tuhan, engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Engkau harus sabar terhadap sikap mereka, cara hidup mereka, bahkan ulah mereka yang membuat engkau selalu sakit hati. Tapi bila engkau menyadari bahwa bila engkau siap mengampuni, maka Tuhan siap mengampuni engkau. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan yang masih berkuat kuasa sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Itu kan prinsip asas doa. Bila Anda siap mengampuni, Tuhan akan mengampuni engkau. Bila Anda mengampuni, Tuhan akan mengampuni engkau. Dengan itu bersabarlah dan siap mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sebab Tuhan sudah mengampuni engkau. Dan bila engkau menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni engkau, maka engkau seharusnya siap mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Dan janji Tuhan, dia akan mengampuni engkau. Haleluya. Sekarang kita melihat ayat 15 yang berkata demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
yaitu amaran ataupun peringatan tegas Yesus kepada orang yang sedang mendengar dia berkhotbah dan juga kepada murid-muridnya. Dia berkata, jika engkau enggan mengampuni orang yang bersalah kepadamu, jika engkau tidak siap mengampuni dia, maka engkau juga tidak akan diampuni oleh Bapakmu yang di surga. Saudaraku, ini amaran kuat, ini peringatan kuat. Jika Anda tidak siap mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni engkau. Ini merupakan amaran yang sangat kuat, sangat tegas, sangat keras, dan Anda harus siap mengampuni. Saudaraku, banyak orang yang berpikir bahwa dia adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak siap untuk mengampuni. Sebenarnya dia adalah orang yang disebut orang yang berpura-pura, orang yang munafik, kata firman Tuhan, orang yang hipokrit, kata firman Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah orang beriman. Dia merasa bahwa dia orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia merasa bahwa dia melakukan ibadahnya. Dia merasa dia melakukan kebenaran. Tetapi ternyata dia tidak siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Sebenarnya hidup orang ini adalah orang yang berpura-pura di dalam kekristenan. Muka nabi, tapi pikiran kotor. Dapat saya main perkataan. Munafik. Munafik. Muka, nabi, pikiran, kotor. Munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Munafik. Hidup sepertinya orang kudus, tetapi penuh dengan kebencian. Orang itu disebut orang yang hidup dengan penuh kepura-puraan, hipokrit, bahkan munafik, kata firman Tuhan. Tidak siap mengampuni. Dia berselisih dengan orang yang menyakiti hatinya. Dia tidak siap untuk mengampuni. Dia tidak siap bertemu. Dia tidak siap memaafkan. Malah dendamnya yang makin bertambah. Makin dia melihat orang itu, makin bertambah bencinya. Sebab dia mengingat sesuatu peristiwa yang membuat dia sakit hati. Sehingga dia tidak siap mengampuni. Tapi amaran Tuhan, peringatan Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, dan Tuhan, Bapakmu yang di surga, juga tidak akan mengampuni engkau. Itu merupakan amaran yang sangat kuat. Dan orang yang tidak siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dia sendiri meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mau lakukan. Saudaraku, orang yang tidak siap mengampuni, orang yang tidak siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya adalah orang yang digambarkan sepertinya orang itu disebut orang yang meminta Tuhan melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mau lakukan, yaitu pengampunan, mengampuni. Dia minta Tuhan supaya Tuhan mengampuni dia, tetapi dia sendiri tidak mau mengampuni orang lain. Dia tidak siap mengampuni siapa yang menyakiti hatinya. Itu adalah sesuatu perkara yang tidak boleh diterima oleh Tuhan. Ini suatu perkara yang tidak boleh jadi dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Karena firman Tuhan sangat tegas, sangat keras, sangat kuat, memberi peringatan, memberi amaran. Bagi orang yang tidak siap mengampuni, bagi orang yang tidak siap mengampuni, dia tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Mengapa Anda dan saya perlu memegang kebencian di dalam diri kita? Mengapa tidak mau mengampuni? Firman Tuhan memberi ingatan, amaran, supaya kita mengampuni. Kalau Anda mau diampuni, Anda harus mengampuni. Dan jika Anda tidak mau mengampuni, Anda tidak akan diampuni oleh Tuhan dalam konteks, dalam ajaran, asas, dan prinsip tentang doa ini, yaitu mengampuni. Dan bila orang ini terus-menerus memiliki, terus-menerus mempertahankan kehidupannya, mempertahankan pendirian, mempertahankan pendapatnya, mempertahankan dirinya, tidak siap mengampuni orang lain, sebenarnya orang ini mempunyai masalah, problem dengan Tuhan. Bila dia terus-menerus mempunyai perasaan buruk, prasangka, perasaan yang tidak baik terhadap seseorang, sebenarnya dia mempunyai masalah dengan Tuhan. Bukan masalah dengan orang yang menyakiti hatinya, tetapi masalah dengan Tuhan sendiri. Orang yang sukar memberi pengampunan ini, dia mempunyai masalah dengan Tuhan. Kalau tidak, dia siap mengampuni karena Tuhan siap mengampuni. Tetapi karena dia ada masalah dengan Tuhan, sehingga dia tidak memahami tentang arti mengampuni untuk diampuni, dan tidak mengampuni
tidak diampuni. Orang yang tidak siap mengampuni itu, dia sepertinya orang yang sedang berjalan dan hidup sendiri-sendiri. Dia menganggap dirinya lebih benar dari sesiapapun. Dia menganggap dirinya lebih benar dibanding dengan orang lain. Dan dia menganggap bahwa setiap perbuatan-perbuatannya dilakukan diterima oleh Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan dia tidak siap mengampuni orang lain. Sebab dia merasa bahwa dia benar, dan dia benar, dan orang itu salah. Dan dia hanya menunggu orang yang salah di pemandangannya itu untuk datang memohon ampun dari dia. Tapi sebenarnya firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang bersalah, ada orang melakukan kesalahan, orang yang menyakiti hati kita, kita harus pertama mengampuni mereka. Itu kata firman Tuhan. Hal ini juga dikatakan dalam firman Tuhan, suatu gambaran sepertinya balok ataupun balak, kayu balak yang besar di dalam mata tidak disedari oleh orang yang merasa bahwa dia benar, dan sehingga dia tidak siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dia menganggap orang yang melakukan kesalahan terhadap dia, menyakiti hatinya, adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak layak diampuni, dan akhirnya dia tidak tahu di dalam matanya ada balok, ada balak yang sangat besar yang harus dia sendiri tahu bahwa dia adalah orang yang sama dengan orang itu. Dia sebenarnya penuh dengan dosa dan juga sama dengan semua manusia, tetapi dia menganggap dirinya lebih benar sehingga dia tidak siap mengampuni orang-orang yang menyakiti hatinya. Dia menuduh orang itu bersalah, dia mengatakan orang itu bersalah, saya benar, saya benar. Dan orang ini yang digambarkan sepertinya ada balok, ada balak dalam matanya. Penegasan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang mana Tuhan tidak mau. Di mana Tuhan tidak mau orang yang membenarkan diri. Tuhan tidak mau orang yang sombong. Tuhan tidak mau orang yang merasa diri benar. Tuhan tidak mau orang yang meninggikan diri. Tuhan tidak mau orang yang menganggap orang lain paling berdosa. Tetapi harus melihat bahwa dirinya juga mempunyai kesalahan, mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan yang sama. Dan dia harus tahu bahwa tanpa mengampuni orang yang bersalah, dia tidak akan diampuni oleh Tuhan juga. Dia membiarkan langkah hidupnya dalam kesesatan, cara berpikir yang tidak benar, sehingga dia tidak mendapat pengampunan. Dia mengabaikan langkah yang benar, langkah yang tepat, langkah yang sepatutnya dia ambil untuk datang kepada Tuhan dan memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Pikiran emosinya, mentalnya yang terganggu, dan orang ini benar-benar tidak siap untuk mengampuni. Karena dia tidak melihat kebenaran firman Tuhan yang sangat tegas mengatakan, peringatan Tuhan Yesus yang sangat tegas mengatakan, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Dan jika ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan seseorang yang tidak siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya, sebenarnya orang ini dianggap manusia duniawi yang masih hidup secara manusia duniawi. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab sukar untuk mengampuni. Tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang ini, dia bukan orang Kristen yang benar. Dan firman Tuhan benar-benar mau Anda dan saya kembali kepada asas, prinsip yang Tuhan tekankan. Mengampuni akan diampuni, tidak mengampuni tidak akan diampuni. Prinsip yang tidak pernah berubah. Prinsip mengampuni, prinsip diampuni. Itu perlu ada, dipegang kuat dalam kehidupan setiap pribadi kita, sehingga kita merasa kebenaran firman Tuhan dalam ayat 14 dan 15 ini yang sangat kuat memberi suatu janji, memberi suatu amaran, suatu peringatan, dan Anda dan saya harus memilih langkah mana yang harus Anda ikuti, mengikut firman Tuhan ataupun mengikut apa yang Anda pikir benar, tetapi yang sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh itu saudaraku, suatu perkara yang Tuhan sangat rindu bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mengaku murid Tuhan, yang mengaku pengikut Tuhan, harus saling mengasihi, harus saling menjaga, harus saling memelihara, harus saling mengampuni. Itu yang Tuhan mau supaya setiap kita tahu prinsip asas ini supaya doa Anda dan saya tidak akan terhalang. Saudaraku, dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 memberi suatu penegasan yang sangat kuat. Berkata demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
hendaklah dibuang di antara kamu, kata firman Tuhan. Demikian pula segala kejahatan. Apa dia sebut? Firman Tuhan mengatakan, segala kepahitan harus dibuang. Segala kegeraman harus dibuang. Segala kemarahan harus dibuang. Segala pertikaian harus dibuang. Dan segala kejahatan harus dibuang dari hatimu, dari hatiku, dari pikiranmu, dari emosimu. Supaya Tuhan mengampuni engkau. Supaya Tuhan memaafkan engkau. Supaya Tuhan mengampuni engkau. Memulihkan engkau dan memulihkan saya. Karena Anda siap diampuni oleh Tuhan. Dan juga dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dan 37 juga berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu yang adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Inilah suatu perkataan inti, asas prinsip yang Tuhan benar-benar telah memberi kepada para pendengar waktu dia berkhotbah di bukit dan juga kepada murid-muridnya suatu pengajaran tentang berdoa. Asas doa ini adalah pengampunan. Ada 3 perkara yang perlu Anda dan saya lakukan. Yang pertama adalah mengangkat tanganmu, tangan sucimu kepada Tuhan. Waktu engkau berdoa, engkau angkat tangan kepada Tuhan. Tangan yang suci, tangan yang tidak bersalah, tangan yang tidak melakukan kejahatan, tangan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tangan yang tidak memukul orang lain, tangan yang tidak menumpuk orang lain, tangan yang suci, kata firman Tuhan. Engkau perlu mengangkat tanganmu yang suci di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan doamu, saudaraku. Selain mengangkat tangan yang suci, waktu engkau mengangkat tanganmu, kata firman Tuhan, tidak ada kemarahan dalam hatimu. Tidak ada kemarahan dalam hatimu. Firman Tuhan menegaskan, angkat tanganmu, tanganmu yang suci, dan tidak ada kemarahan dalam hatimu. Dan tidak ada prasangka di dalam dirimu terhadap seseorang. Maka engkau didengar oleh Tuhan. Dan sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 menerangkan prinsip asas doa adalah pengampunan sampai selama-lamanya. Jika engkau tidak siap mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepadamu, Tuhan berkata amaran dan peringatan, Dia tidak akan mengampuni engkau. Saudaraku, pertanyaan sekarang ini, adakah sesuatu di dalam dirimu, perasaan marahmu, perasaan dendammu, perasaan disakiti oleh kawan-kawanmu dengan teman sepekerja? Anda tidak ngam dengan jemaat ataupun dengan kawan-kawan yang datang dalam gereja. Ada perselisihan, ada krisis yang berlaku. Saudaraku, bila Anda mempunyai perasaan marah, dendam yang masih kuat membelenggu Anda, mengikat Anda, menguasai hidup Anda, pikiran dan hati Anda, emosi Anda, seluruhnya, saudaraku, itu akan melumpuhkan hidup Anda sebenarnya. Tapi firman Tuhan memberi penegasan, jika Anda tahu tentang janji Tuhan ini, bila Anda siap mengampuni orang yang melakukan kesalahan, bila Anda siap mengampuni orang yang menyakiti hati Anda, Tuhan siap mengampuni engkau. Saudaraku, jangan pegang kebencian itu. Jangan pegang rasa dendam itu. Jangan simpan dalam hatimu. Firman Tuhan memberi penegasan bahwa itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak baik untuk emosimu. Tidak baik untuk fisikalmu. Tidak baik untuk mentalmu. Tidak baik untuk dalamanmu. Saudaraku, Anda dan saya harus membuangnya cepat-cepat. Dengan cara apa? Siap mengampuni dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya mendoakan Anda siap mengampuni. Kita semua siap mengampuni, memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita, sehingga kita dilepaskan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita mempunyai perasaan yang sangat bebas, sangat luar biasa, mau mengasihi setiap orang dan tidak ada sedikit pun tempat untuk kebencian, kegeraman, kemarahan, dendam dalam kehidupan kita. Semuanya dibuang, kata firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Yesus, prinsip tentang asas doa yang kau telah ajar, di mana pengampunan adalah kunci untuk mendapat pengampunan. Untuk mendapat doa kami didengar. Bila kami telah mengampuni dan siap mengampuni,
maka kami menjadi benar di hadapan Tuhan karena Tuhan akan mengampuni kami. Tuhan Yesus mampukan setiap pribadi kami di tempat di mana kami berada sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu, supaya kami tahu tentang prinsip asas doa ini, supaya kami benar-benar diampuni oleh Tuhan, dan tidak ada rasa dendam dalam kehidupan kami, tetapi kami siap mengampuni, walaupun mungkin 7 kali dalam satu hari, orang telah melakukan kejahatan dan menyakiti hati kami. Dan bila mereka datang kepada kami menyesal terhadap perbuatan mereka, kata firman Tuhan, biarlah kiranya kami siap mengampuni mereka. Bapa, biarlah kiranya kami belajar tentang pengampunan, supaya kami tahu prinsip ini adalah suatu prinsip yang teguh, berdiri selama-lamanya, tidak pernah berubah, untuk kami menjadi benar dan diterima dan diampuni oleh Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap jemaat Tuhan yang ada dikuasai oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dan dibereskan hidup kami yang yang belum beres di hadapan-Mu, supaya kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Bapa, untuk benar-benar merasa bahwa kami harus mengampuni, dan kami harus mengampuni bagaimanapun keadaan orang yang pernah menyakiti hati kami. Mungkin hari ini kami kuat, dan esok mungkin orang itu melakukan perkara yang sama, menyakitkan hati kami. Tuhan, ajar kami untuk memegang prinsip asas ini, supaya kami senantiasa siap mengampuni dan mengampuni dan mengampuni, sama seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.